semuanya, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, teacher akan berbagi informasi ke kalian mengenai surat Al-Kafirun. Yeay. Surat Al-Kafirun itu adanya di pelajaran apa, teacher? Ya, betul, Al-Quran Hadis. Kalian pasti sudah tahu, Pak. Jadwal kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Kalian bisa buka buku salam kalian di halaman 3. Di situ terdapat lafal surat Al-Kafirun. Silahkan kalian bacakan di rumah masing-masing oleh kalian sendiri ya. Karena teacher yakin kalian semua sudah hafal surat Al-Kafirun. Teacher di sini akan menjelaskan tentang kandungan surat Al-Kafirun. Baik, langsung saja. Surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya gimana, teacher? Oke, di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surat. Nah, surat Al-Kafirun ini merupakan surat ke-109-nya. Nah, surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Oke, surat Al-Kafirun termasuk ke dalam surat Makkiyah. Maksudnya apa, teacher? Surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, karena diturunkan di kota Mekah, surat Al-Kafirun ini memiliki cerita tersendiri, di mana surat Al-Kafirun diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nama surat Al-Kafirun diambil dari ayat pertama, yaitu Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu adalah orang yang tidak percaya dengan adanya Allah sebagai Tuhan. Karena apa? Karena mereka itu menyembah selain Allah. Nah, mereka bisa kita sebut sebagai orang kafir. Nah, surat Al-Kafirun menjelaskan tentang perbedaan Tuhan yang disembah umat Islam dan orang-orang kafir. Nah, tadi teacher sudah jelaskan kalau orang-orang kafir pada zaman dahulu itu mereka menyembahnya berhala. Berhala itu apa sih, teacher? Berhala itu patung. Nah, patung itu punya nama. Mereka itu orang-orang kafir menyembah berhala sebagai tuhannya. Nama-nama berhala itu adalah Lata, Hubal, Uzza, dan Manat. Itu adalah nama-nama patung. Nah, kita sebutnya sebagai berhala. Berhala itu adalah tuhan mereka, tuhan orang-orang kafir pada zaman dulu ya, zaman Nabi Muhammad. Karena zaman Nabi Muhammad itu orang-orang yang tidak menyembah Allah disebutnya orang kafir. Sama pada saat sekarang juga orang yang tidak menyembah Allah bisa kita sebut sebagai kafir. Nah, orang yang menyembah selain Allah disebut adalah syirik. Orang yang menyembah selain Allah disebut apa? Disebut syirik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Nah, makanya kalian jangan pernah menyembah selain Allah, oke? Nah, selain itu, surat Al-Kafirun juga berisi tentang perintah bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi meskipun kita tahu kita punya tetangga atau teman kita yang bukan orang Islam, kita tetap harus menghormati dia, kita harus tetap menghargai dia. Kita tidak boleh memaki-maki dia, ih kamu mah bukan Islam. Gak boleh seperti itu ya. Kita harus tetap berdamai, karena dalam surat Al-Kafirun ini Allah memerintahkan kita untuk bersikap toleransi kepada yang bukan agama Islam, karena Islam itu cinta damai. Nah, kita tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, tidak boleh menjelek-jelekan orang yang beragama Kristen contohnya. Misalnya, ih kamu mah Kristen, nggak boleh seperti itu ya. Karena bagaimana juga dia merupakan ciptaan Allah. Oke, kita harus tetap berteman baik dengan yang bukan beragama Islam. Tidak apa-apa, kecuali dia mengajak kita untuk sembahyang di tempat sembayangnya, yaitu gereja. Kita nggak boleh mau ya, seperti itu. Nah, kalau dia mengajak kita kebaikan, misalnya kita lagi main, terus dia mengingatkan kita waktunya zuhur untuk sholat, tidak apa-apa, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian bisa buka halaman 6. Di situ ada latihan 2. Di situ ada nomor 1, gambar manakah yang menunjukkan pengalaman isi surat Al-Kafirun. Coba bantu jawabin ya. Untuk nomor 1 itu ada di gambar B dan C. Di gambar B itu ada gambar apa? Gambar orang yang sedang sholat. Nah, yang C juga sama, ada perempuan yang sedang sholat.
Nah, untuk nomor 2, apakah kamu tahu isi kandungan Al-Kafirun? Kamu bisa jawab di situ, ya, tahu. Terus kamu tulis di situ. Untuk nomor 3, tuliskan pengalaman isi surat Al-Kafirun yang telah kamu lakukan. Kamu bisa menjawabnya, toleransi kepada teman yang berbeda agama, seperti itu. Nah, dilanjut, kalian silahkan mengerjakan tugas penilaian harian dari yang latihan 1, 2, sampai 3. Jika kalian sudah selesai, tidak apa-apa. Tetapi kalau yang belum selesai, silahkan dilanjutkan. Kalian bisa mendapatkan jawaban-jawaban kalian melalui tadi yang teacher sudah bacakan. Kalian bisa memperoleh jawabannya di halaman 5. Kalian bisa baca-baca kembali di situ ya. Oke, terima kasih.